Apa kabar Bapak Ibu jemaah semuanya sehat? Alhamdulillah. Jantung kita masih berdetak, langkah kaki masih dapat kita langkahkan, tangan masih dapat kita ayunkan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan segala rahmat nikmatnya kepada kita. Allah bangunkan kita dari tidur kita semalam, Allah hidupkan kita kembali dari matinya kita semalam. Itu semua berkat kasih sayang dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu semua yang Allah berikan mudah-mudahan mampu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Salawat dan salam buat junjungan kita baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syafaatnya yang kita harapkan nanti di hari kiamat. Untuk itu kita perbanyak bersalawat kepada dia, apalagi hari ini hari Jumat, Sayyidul Ayyam, induk daripada segala hari. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya ketika kelak di hari kiamat. Pak Ketua pengurus yang sama kita muliakan, Pak Haji Irman beserta jajaran pengurus, orang-orang tua kami, Bapak Imam, Bapak Ibu jemaah solat subuh, insyaAllah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada kesempatan subuh ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab fikih. Pertama, kitabnya adalah Fathul Qarib Al-Mujib. Yang kedua kitabnya bernama Syarah Safinatun Najah. Ini mesti jelas landasan atau kitab yang kita bahas pada kesempatan subuh hari ini. Kita akan lanjut kepada taharah, karena ini fikih. Sebelum kita berwudu, sebelum kita sholat, memulainya dari taharah, bersuci. Apa itu taharah? Taharah berasal dari kata tahar. Tahar itu artinya bersih, suci. Dan juga taharah secara bahasa, secara lughah dengan arti yaitu dengan makna an-nazafah. An-nazafah itu artinya adalah bersih. Maka orang yang bertaharah, orang yang membersihkan diri, membersihkan badannya. Lalu secara istilah apa itu taharah itu? Ya. Wa amma syar'an fa fiha tafasir katsiratun minha qauluhum fi'lu ma tustabahu bihi salatu ay min wudu wa ghusli wa tayammum. Maka taharah secara istilah yaitu pendapat para ulama fi'lul ma tustabahu, yaitu melakukan sesuatu yang diperbolehkan untuk membersihkan dengan cara tiga. Membersihkan dengan sesuatu, untuk membersihkan dengan tiga. Pertama dengan cara berwudu, yang kedua dengan cara mandi ghuslin, mandi, yang ketiga dengan watayammum, dengan tayammum. Maka bertaharah, membersihkan diri ya, atau berwudu, mensucikan diri kita tiga. Pertama dengan wudu, yang kedua dengan mandi ghuslin, mandi, yang ketiga dengan tayammum. Apabila tidak dapat yang dua, ya, tidak dapat salah satu di antara mandi berwudu karena air
tidak ada, maka solusi yang ketiga tahara, membersihkan diri atau bersuci adalah dengan tayamum. Itu ada ketentuannya. Tapi yang jelas kita bertohara, kita membersihkan diri kita ini yaitu dengan tiga. Pertama, membersihkan diri ini dengan wudu, yang kedua dengan mandi, yang ketiga dengan tayamum. Nah, lalu pakai apa kita taharah? Apa bendanya? Apa barangnya? Dengan pakai apa kita bertahara, kita bersuci tersebut? Maka menurut kitab ini dijelaskan yaitu at-tathiru biha sab'u miyahin ma'un. Untuk bersuci ada 7 macam air. Dengan 7 inilah kita bersuci. 7 macam bandanya, 7 macam airnya. Di luar air yang 7 ini, maka bertohara, berwudu, maka tidak sah. Maka menurut ulama ada sab'ah, ada 7. Wahid, 1, Nani, 2, Salasa, 3, 4, Arba'ah, 5, Khamsah, 6, Sita, Sab'ah, 7. As-sab'ah, Sabi'ah. Ada 7 macam air untuk bersuci. Yang pertama adalah yaitu kita memakai disebut dengan ma'us sama'. Ma air, sama langit. Yang pertama air yang turun dari langit, atau disebut dengan bahasa sederhananya air hujan. Maka air hujan adalah salah satu air atau alat atau benda yang digunakan untuk berwudu, adalah air yang boleh atau air yang suci digunakan untuk bertohara atau berwudu. Datang hujan lebat, tampung air atau air yang langsung mencucur dari atap untuk pakai untuk berwudu, maka boleh. Maka yang pertama air yang boleh digunakan untuk berwudu ma'us sama, air yang turun dari langit atau air hujan. Ini sangat dasar sekali. Maka kalau fikih mulai dari bawah, tahara, bersuci, kemudian apa saja airnya, apa saja macam-macam air. Ada air yang suci lagi mensucikan, ada air itu air suci tapi tidak mensucikan, tidak boleh untuk berwudu walaupun dia suci. Nanti dijelaskan di sini. Habis itu baru masuk langkah kepada wudu, solat. Ini kita kombinasikan kitab lain ini. Ada Safinatun Najah, ada Fathul Mu'in, ada kitab Fathul Qarib Al-Mujib Al-Imam Syafi'i. Semuanya kitab Imam Syafi'i. Nah, yang pertama air yang boleh digunakan untuk berwudu adalah air hujan. Boleh, tak ada ikhtilaf ulama. Yang kedua adalah yaitu wa ma'ul bahri. Ma air, bahri laut. Maka yang kedua dipakai untuk berwudu adalah ma'ul bahri, air laut. Tapi tengok dulu mana yang bersih. Apalagi kalau musim pasang, musim surut ini, di pinggir-pinggirnya kotor, betul. Ada pula sampah segala macam, pilih yang bersihnya. Kan ada yang bersihnya. Maka air laut adalah air yang boleh digunakan untuk berwudu. Urutannya nomor 2. Air hujan sudah, yang kedua air laut sudah, yang ketiga apa Pak Ustaz? Air yang boleh digunakan untuk berwudu. Yang ketiga yaitu air wa ma'un nahri. Ma air, nahri sungai.
Air sungai. Maka air sungai yang mengalir, kalau dia bersih, kalau tidak bercampur dengan kotoran yang lain, kalau terjaga dia. Tapi hari ini kan sungai sudah bercampur dengan kotoran, dengan segala macam. Jangan. Mesti air sungai itu air yang bersih. Kalau dulu air sungai, Masya Allah, ikan berenang, bermain, betul. Sekarang ini kebanyakan sudah bercampur. Tapi mesti ditengok dulu airnya bersih tak. Tapi yang jelas air sungai boleh digunakan untuk berwuduk. Di sini kan dekat sungai Pak Ustaz. Mana sungainya? Itu Sungai Pulai. Diolah oleh PDAM Tirta Kepri menjadi air minum dia, betul. Ustaz pernah masuk ke Sungai Pulai, sering saya Sungai Pulai. Adalah kebun sikit di sana, cocok tanam. Ini kebun, depan Sungai Pulai. Habis saya kebun, loncat mandi di sana. Tidak hanya saja saya hilang, tidak ada kuman-kuman hilang, saya hilang dalam Sungai Pulai itu. Ada buaya tak Ustaz? Allah lebih sawab. Sering saya mandi, alhamdulillah aman. Tapi kemarin ada pula duka, 3 orang meninggal dunia. Mandi, meninggal. Anak SMP. Pertama 2 orang, yang kedua 1 orang. Tak tahu kita, mungkin ada penghuni, karena memang sudah makhluk yang mungkin ya tempat tinggal dia terganggu segala macam, tak tahu kita, betul. Tak ada sopan santun kita masuk ke situ, tak ada tata kerama, tak ada assalamualaikum, tidak ada permisi macam. Memang ada benda tu. Meninggal 3 orang. Saya langsung dapat kabar karena tak jauh dari kebun. Kemana pula cerita ni? Air sungai. Apalagi air sungai Pulai dekat. Maka yang ketiga, air yang bolehkan untuk berwudu adalah ma'un nahar, adalah air sungai. Yang keempat yang boleh digunakan untuk berwudu adalah yaitu wa ma'ul bi'ri, yaitu air sumur. Ada tanah digali ke sumur bor, itu air bersih, maka air sumur boleh digunakan untuk berwudu. Ma'ul ain, ain itu adalah mata air, maka air yang keluar daripada mata air, maka disebut dengan air sumur. Air sumur atau air mata air. Berikutnya yaitu ma'ul salji, air es. Salju. Jadi kalau ada salju, sini tidak ada salju lah. Kalau di tempat-tempat dingin ada salju, dia mengurai, dia mencair menjadi air, maka boleh digunakan untuk berwudu. Atau air es, kemudian ditaruh, kemudian dia mencair menjadi air, boleh untuk berwudu. Tapi air hari ini banyak lah, tak perlu pakai air es. Air aja tengok di masjid kita melimpah ruah, betul. Sumbernya dekat di sini. Tapi kalau waktu terdesak, kepepet, ya mungkin musim kemarau, air susah, kering. Kalau musim kemarau kita kan susah air di tempat-tempat tertentu. Iya tak? Sumur kering, betul. Enggak waktu-waktu darurat, tak ada pilihan lain. Ada pula batu es, boleh tak? Air es boleh masuk kepada air salju. Yang terakhir yaitu wa ma'ul bardi. Bardi itu yaitu air embun. Ada embun di tanaman, mungkin di tanaman banyak daunnya. Ketika tengok di pagi hari, itu banyak air embun. Maka boleh digunakan untuk berwudu atau bersuci. Ada 7 dia. Jam berapa? 5:30. Ini mesti kita jaga waktu, karena udah aktif kembali ke kampus. Walaupun udah aktif kembali ke kampus, setiap hari subuh tak mesti tinggal, jangan tinggal. Lanjut Pak Ketua, betul? Besok di mana? Besok Sabtu insya-Allah di Masjid Al-Mau'izah Tokojo, Kijang. Besok di Kijang insya-Allah.
sekali 2 pekan di sana setiap Sabtu. Ahad jual tetap di Surau As-Salam, Kampung Mekarsari, samping bandara. Senin RRI, Selasa di Masjid Al-Huda Lumba Purnama Pramuka. Rabu tak ingat lagi. Yang jelas setiap hari kita keliling Pak Ketua. Nah, kemudian summa al-miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsam. Kemudian macam-macam air arba'ati, ada 4 macam-macam air. Aqsam pembagiannya, pembagian air ada 4. Yang pertama yaitu disebut dengan tahirun fi nafsihi mutahharun, air yang suci dan dia lagi mensucikan. Sudahlah dia suci, tidak berbau, kemudian dia itu lagi mensucikan, disebut dengan air mutlak. Maka pembagian air yang pertama adalah disebut dengan air yang suci lagi mensucikan atau air mutlak. Inilah air yang digunakan untuk berwudu. Mana air mutlak, mana air yang suci lagi mensucikan, itulah di antara yang 7 tadi. Air hujan, air laut, air sungai, air mata air sumur, air salju, air embun. Maka ini air yang suci dan lagi mensucikan. Ini dijadikan untuk berwudu. Yang kedua, pembagian air itu, ada air itu air mustakmal. Ada air itu suci dia, tapi dia tidak boleh untuk berwudu. Air itu suci tapi dia mustakmal. Air itu tidak boleh dijadikan untuk berwudu karena air itu suci dan dia tidak mensucikan. Mana itu? Ia tergolong kepada wasani tahirun fi nafsihi mutahharun li ghairi makruhu isti'maluhu. Nah, yang kedua adalah air yang suci di dalamnya dan mensucikan, namun makruh menggunakannya. Dia suci tapi makruh untuk digunakan. Mana dia? Ya. Fil badani la fi saubi wa huwal ma'ul mushammasu ay al musakhanu bi ta'siri syamsi fi wa imma yukrahu syar'an bi qatrin. Maka air itu air yang al musakhanu bi ta'siri syamsi, air yang dipanaskan dengan pengaruh matahari. Ada air lalu kena pancaran matahari dan air itu ukurnya sedikit. Atau air yang mungkin dipanaskan, air minum, lalu dipanaskan di dapur, dipanaskan pakai kompor. Air dipanaskan itu tidak boleh untuk berwudu. Karena apa? Karena air masuk kepada yang suci tapi tidak mensucikan, kecuali didinginkan dulu. Yang ketiga, al-salasi, yang ketiga, tahirun fi nafsi ghairu mutahhir li ghairi wa huwal ma'ul musta'mal. Air yang ketiga yaitu air yang suci
dan dia tidak mensucikan dan air ini masuk kepada mustakmar atau air yang telah digunakan. Fi raf'i hadasi au izalati najasin illam yataghayyar wa lam yazid waznuhu ba'da insilahi, di dalam air tersebut ada hadas atau menghilangkan najis jika tidak berubah dan tidak pula bertambah, kemudian dan menganggap pada benda yang tersebut dia tidak berubah. Artinya kalau air itu air yang bercampur, air mawar kasih dengan air kopi kasih air, tak boleh. Air teh bercampur dengan air putih, tak boleh, karena dia air itu bercampur. Maka yang ketiga, air yang tidak boleh digunakan untuk berwudu, air yang bercampur dengan benda yang lain seperti mawar, teh, kopi, air kelapa, air jeruk. Air itu hakikatnya suci dia, tapi dia tidak mensucikan. Tidak boleh digunakan untuk berwudu. Yang terakhir, ar-rabi'ah ma'un najis. Ya. Yang keempat adalah air yang terkena najis. Ada air satu kula. Satu kula itu menurut Imam An-Nawawi, di sini keterangannya, asalkan air itu tidak bercampur dengan benda najis yang dia tidak berdarah. Air di sumur ada masuk najis yang tidak berdarah. Najis tidak berdarah masuk belalang, masuk pula apa lagi? Masuk pula lalat, masuk pula cicak. Mana ukurannya? Nah, kita jelaskan di sini. Mutanajjasun wa huwa qismani ahaduhuma wa huwa allazi halat fihi najasatun taghayyara am la wa huwa ay wal hal annahu ma dunal kullatain wa yustasna minal hazal qism al maitatu allati la dama laha sa'ilun inda qatliha aw syakkun udwi minha kazzu babi illam tutrah fi wa lam tughayyir. Nah, menurut dalam kitab ini ketika ada air yang bercampur dengan najis, yang najis itu tidak berdarah, dalam satu kula. Satu kula itu berapa? Inda An-Nawawi mi'atun wa samaniyatun wa ishrun dirham. Menurut Imam An-Nawawi 128 dirham wa arba'atun asba'i dirham dan empat atau 1/7 dirham, dan meninggalkan ukurannya itu wal kullatani 500 uritlin bil Baghdadi takriban fil asahi, dan air 2 kula
yang maksud 2 kelak itu yaitu khamsami'ati ritlin, yaitu 500 ritlin, 500 liter. Berapa banyaknya 500? 1 liter, 2 liter, 3 liter, 4 liter, 5 liter, sampai 500 liter. Satu kula, satu bak ukur 500 liter. Ya, kalau dia bercampur dengan najis yang tidak berdarah masuk belalang, itu boleh. Tapi kalau bercampur dengan bangkai yang berdarah, masuk tikus, masuk pula ayam, menjadi bangkai, berarti dia najis. Air itu tidak boleh digunakan untuk berwudu. Tapi kalau bercampur dengan najis yang tidak berdarah, belalang, lalat, maka boleh. Ukurnya berapa? 1 kula. 1 kula itu berapa? Khamsami'ati ritlin, 500 liter. 1 bejana, 1 bak atau 1 kula. 4. Air yang suci lagi mensucikan, air yang suci tapi tidak mensucikan, air yang dipanaskan. Yang keempat adalah air yang bercampur dengan najis. Najis itu kalau dia tidak berdarah, boleh minimal ukurnya 500 liter. Tapi kalau sedikit daripada itu, sedikit daripada 500 liter, kalau dipakai untuk berwudu, lebih sedikit dia tak boleh. Tapi kalau 500 liter banyak air itu masuk belalang, maka boleh. Nah, ini pembagian daripada air. Pertama, air boleh untuk berwudu ada 7. Air hujan, air laut, air sungai, air mata air, air salju, air es, air embun. Ada 7 air yang suci lagi mensucikan. Pada hakikat air itu ada 4 dia. Pertama, air suci lagi mensucikan, itulah air mutlak yang 7 tadi. Yang kedua, air yang suci tidak mensucikan, maka tidak boleh digunakan untuk berwudu. Yang ketiga, air yang dipanaskan. Yang keempat, air bercampur najis. Kalau dia 500 liter bercampur dengan najis yang tidak berdarah, maka boleh. Tapi kalau dia berdarah najisnya, maka tidak boleh. Inilah air yang digunakan untuk berwudu, untuk bersuci. Maka dengan sahnya wudu akan sah pula solat. Tapi kalau tidak sah wudu, maka tentu berpengaruh pula kepada solat. Habis berwudu, habis tohara, nanti kita lanjut kepada wudu lagi. Wudu di dalam kitab Safinatun Najah. So kita pikirnya banyak. Ada Safinatun Najah. Yang terbaru itu yang modern, karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Fikih Islam wa Adillatuh. Ini yang modern. Kalau ini kitab-kitab klasik, kitab lama ini. Tapi ini sangat bagus jadikan referensi. Apalagi ini kitab-kitab yang sangat populer, Fathul Qarib Al-Mujib Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang penting kita mengulang kaji-kaji kita supaya kita jangan lupa, supaya ibadah kita terjaga dengan baik. Hakul yakin, ainul yakin, kita boleh dari berwudu, bersuci dengan yang baik, dengan penuh ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan ibadah kita dengan baik, sempurna, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, Pak? Nah, kalau tidak saya mesti siap kantor lagi nih. Jam 6 kurang 1/4. Siapa? Salam telah. Ya. Ya. Baik. Berwudu di rumah atau di masjid lebih baik, Pak Ustaz? Dua-duanya baik. Pertama dalilnya. Baca dalam hadis Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang kedua dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Siapa yang berwudu, siapa yang bersuci di rumah
habis mandi, habis itu dia berwudu, dia ngambil wudu. Kemudian dilangkahkan kakinya ke masjid menuju sholat berjamaah. Nah, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Artinya sahih. Itu dalil menunjukkan dianjurkan berwudu di rumah. Ustaz satu di mana berwudu? Kok tak nampak di sini tadi? Saya di rumah berwudu. Bukan berarti tidak boleh berwudu di masjid. Boleh dua-duanya. Habis di rumah berwudu pada perjalanan, masuk angin kembung, keluar pula dia pelan-pelan, batal wudu. Di mana lagi berwudu? Tak mungkin pula tak balik ke rumah. Susah betul beragama. Maka kita lanjutkan berwudu di masjid. Maka tak salah, baik dua-duanya. Dua-duanya penuh dengan manfaat fadilah keutamaan. Maka kalau berwudu di rumah, dalam hadis Nabi dikatakan, siapa yang bersuci berwudu di rumah, kemudian dia bergerak berangkat ke masjid solat berjamaah, maka langkah pertama menghapus dosa. Maka langkah kita dari rumah berwuduk tadi sampai ke masjid, langkah pertama menghapus dosa, langkah berikutnya mengangkat derajat. Berapa langkah dari rumah ke masjid tak terhitung, luar biasa pahalanya. Maka tak sempat berwuduk di rumah atau batal berwuduk di masjid, boleh. Itu Pak ya? Ya. Pak Edi tanya juga. Jangan-jangan ngetes nih. Enggak. Siap. Salam. Iya, jenis bangkainya bangkai apa? Berdarah atau tidak berdarah? Oh, tikus berdarah. Iya. Maka mesti dibuang dulu karena masuk berdarah dia. Kalau bangkainya masuk berdarah, berarti air itu tidak boleh digunakan untuk berwudu. Kenapa? Karena itu tadi, menurut Imam Nawawi tadi, maksimal jumlah air itu khamsah mi'ah liter, 500 liter. Itu pun kalau bangkai tidak berdarah. Tapi kalau bangkai berdarah, dah jelas lah, tak boleh buang dulu, bersihkan dulu, mesti bersih. Jadi kalau sumut kena bangkai, bersihkan dulu, dah bersih, nanti keluar mata air yang baru, maka menjadilah dia air yang suci, air yang bersih. Tapi kalau tidak dibersihkan, maka air itu sudah berbau, sudah bercampur dengan bangkai atau najis. Karena masuk bangkainya bangkai berdarah. Tapi kalau belalang atau lalat, dah ambil buang aja lah, masih boleh. Itu Pak Edi. Mati lampu pula. Mati lampu. Tak ada pilihan yang lain dulu. Ya kalau mati lampu, yang penting hakikatnya najis mesti hilang Pak. Hakikatnya mesti hilang, najisnya hilang, baunya pun hilang, rasanya pun hilang. Maka mesti dibersihkan. Untuk darurat cari pilihan yang lain dulu. Kalau mati lampu jangan dipaksakan. Banyak air tempat lain. Biar selamat wudhu kita. Selesai nanti wudhu, baru selesaikan itu. Buang bangkainya, jernihkan airnya, tidak ada bau, tidak ada rasa, tidak ada wujud najis, barulah boleh digunakan untuk berwudhu. Ya. Itu Pak Edi. Ya. Baik, itu saja barangkali Bapak Ibu. Mohon izin kami tak bisa juga lama-lama. Ya, karena mesti siap-siap juga kantor, jam 7 dah masuk kantor. Ya. Haziniyah wa kuluni asoli al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin. Assalatu wassalamun ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin
waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ansurna fi ikhwal muslimin fi Palestin wa Gaza. Allahumma ansurna fi ikhwal muslimin fi Palestin wa Gaza. Allahumma ansurna fi ikhwal muslimin fi Palestin wa Gaza. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.